Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul 6 ibadah yang pahalanya setara haji. Apa saja? Haji adalah ibadah dengan pahala yang besar. Ternyata ada ibadah yang pahalanya setara haji. Meski demikian, Bril El-Rashid dalam buku Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman menjelaskan amalan-amalan yang berpahala seperti atau setara pahala haji tidak akan menghapus kewajiban haji. Bila memang amalan ini setara dengan pahala haji, maka tidak akan ada yang melaksanakan haji dan umroh sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunaikan amalan-amalan tersebut masih melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengutip dari buku Setia Selagi Engkau Taat dan Ingat Allah, karya Yasir Hussein, inilah ibadah yang pahalanya bisa menyamai pahala seorang yang telah berhaji. Nomor 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. Bila ingin mendapatkan pahala yang besarnya menyamai pahala haji, tapi belum diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, bisa dengan merutinkan sholat 5 waktu di masjid. Tidak perlu menunaikan ibadahnya untuk mengganti pahala haji dan umroh, cukup niatkan sebagai mestinya, yaitu niat ibadah sholat wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka dia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka dia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 2. Sholat insyiraq. Sholat lainnya yang mempunyai pahala setara haji adalah sholat insyiraq. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat insyiraq. Poin pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Poin kedua, berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan bermanfaat. Poin ketiga, saat matahari mulai setinggi tombak, kerjakanlah sholat insyiraq 2 rakaat atau sholat duha di awal waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 3. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Ibadah lain yang berpahala setara haji adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berangkat ke masjid yang dia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 4. Bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Nomor 5. Umroh di bulan Ramadan. Mengutip buku 10 Sebab Dicintai Allah karya Abdul Aziz Mustafa, disebutkan suatu cerita oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu
bahwa salah seorang perempuan meminta kepada suaminya agar dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami itu bertanya, ibadah apa yang pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji bersamamu Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dariku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan hal itu dengan melakukan umroh bersamaku pada bulan Ramadan. Nomor 6. Berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Bila orang tua sudah tiada, masih bisa mendapatkan keutamaannya dengan cara di bawah ini. Poin pertama, mendoakan keduanya. Poin kedua, banyak berdoa supaya Allah SWT mengampuni kedua orang tua. Poin ketiga, penuhi janji atau wasiat mereka. Poin selanjutnya, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat. Memperlakukan teman dekat keduanya dengan baik. Bersedekah nama orang tua. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab.